Hai everyone, jadi saya di sini akan membahas tentang apa sih itu sistem pernafasan. Oke, mari kita bahas. Sistem pernafasan adalah sebuah proses masuknya oksigen dan mengeluarkan CO2 dengan menggunakan energi di dalam tubuh yang akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi, apa saja sih sistem pernafasan itu? Mari kita bahas. Yang pertama ialah hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, juga berperan dalam resonansi suara. Di urutan kedua ada faring. Faring adalah kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Yang ketiga, laring. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Yang keempat adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Kelima, bronkus. Bronkus ialah batang cabang trakea yang nantinya memiliki cabang kecil lagi atau yang biasa disebut dengan bronchiolus. Yang keenam adalah paru-paru. Paru-paru dalam sistem pernafasan berikutnya adalah menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses ini terjadi pada salah satu bagian paru-paru yaitu alveolus. Apa saja sih mekanisme pernafasan itu? Mari kita bahas. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah pernafasan dada dan yang kedua adalah pernafasan perut. Adapun zat-zat berbahaya bagi sistem pernafasan. Contohnya ialah yang pertama karbon monoksida, yang kedua belerang oksida, yang ketiga gas CFC, yang keempat asap rokok, dan yang kelima gas emisi hidrokarbon. Adapun gangguan pada sistem pernafasan antara lain gangguan di dalam paru antara lain disebabkan oleh 1. Atelektasis dan 2. Tumor. Sedangkan gangguan di luar paru biasanya disebabkan oleh kelainan berbagai organ tubuh seperti pleura, ada radang selaput dada sikat, tumor pleura, efusi, dan pneumotorak. Di tulang ada fraktur iga, kiposis, skoliosis, fectus excavatum. Sedangkan di diafragma adanya lumpuhnya nervus phrenicus, hernia diafragma, asites, dan kehamilan. Apa sih tujuan dari proses pernafasan itu? Mari kita bahas bersama. Fungsi respirasi mengambil oksigen dari luar untuk dibawa oleh darah ke seluruh sel-sel dalam tubuh. Di dalam sel-sel tersebut akan diadakan pembakaran mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan dari sisa pembakaran. Karbon dioksida dibawa oleh dari sel-sel ke paru-paru untuk dibuang. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pernapasan pada manusia? Contoh faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan ialah pada usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, penyakit, keadaan emosi, kadar karbon dioksida dalam darah, dan lain-lain. Berapa sih volume udara pernafasan? Pada keadaan normal, volume paru-paru manusia mencapai 4.500 cc yang disebut sebagai kapasitas total udara pernafasan manusia. Pada keadaan normal, kegiatan inspirasi dan ekspirasi dalam pernafasan hanya menggunakan 500 cc volume udara pernafasan atau disebut kapasitas tidal.
Oke guys, jadi cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.